membangga-banggakan. Pindahkan ya ibu-ibu, pindahkan, pindahkan. Ayo masyarakat, pindahkan, pindahkan. Gubernur yang terhormat, tolong kami sebagai warga, yang memilih gubernur pada saat itu, bantu kami pindahkan rumah sakit itu, kembalikan ke zuriat kami wong Palembang. Jika bakal ada keturunan kami wong Palembang. Terima kasih. Nah. Baiklah, itulah orasi dari kaum perempuan kawan-kawan bahwa Benteng Kuda Besar ini sudah menjadi cagar budaya dan sudah menjadi bagian dari masyarakat Kota Palembang kawan-kawan. Dan sekarang orasi kita akan dilakukan oleh Mang Ari kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dengar? Ya, tolong dijawab ya kalau misalnya ada yang ditanyakan. Mari. Bapak Kadis PLT Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan yang mewakili Bapak Gubernur yang berhalangan hadir, yang mulia Sultan, Mang Hamid, teman-teman sekalian, para sesepuh, kita hari ini menyampaikan aspirasi bahwa kita wong Palembang, baik itu zuriat secara langsung maupun masyarakat umum, tidak rela kalau cagar budaya kita diotak-atik atau diganggu. Setuju? Kami sampaikan Pak Banji yang terhormat bahwa Benteng Kuda Besar itu adalah satu-satunya benteng yang dibangun oleh pribumi. Kalau kita tahu benteng di beberapa daerah di provinsi yang lain itu dibangun oleh kolonial, oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Portugis. BKB adalah bangunan asli yang dibangun putra daerah, yang dibangun oleh Sultan. Betul? Nah, atas dasar itulah Pak Kadis yang mewakili Pak Gubernur Sumatera Selatan, kami memohon kepada Pak Gubernur untuk menghentikan bantuan BKBK. Setuju? Kenapa? Karena kalau Pak Gubernur memberikan bantuan itu, berarti Pak Gubernur membantu perusakan cagar budaya. Betul? Jangan sampai jadi cindi-cindi dulu. Pak Banji, Pak Kadis atau PLT Kadis Pariwisata yang kami hormati selaku Gubernur Sumatera Selatan atau mewakili, tolong sampaikan aspirasi kami ini. Bahwa Pak Gubernur pernah berjanji untuk memberikan tanah kepada Kodam atau pihak TNI, betul? Nah, untuk itu mohon Pak Banji disampaikan segera direalisasikan bantuan itu supaya pihak TNI, karena TNI ini adalah bagian kita juga, bagian masyarakat, akan bisa membangun bangunan cabang. Jadi jangan dipaksakan untuk bangun di satu titik, betul? Kenapa? Karena akan merusak cagar budaya. Dan yang lain Pak Gubernur yang diwakili Pak Kadis, kami minta sampaikan bahwa Benteng Kuda Besar itu harus segera dibuka untuk publik, untuk masyarakat Palembang, betul? Dibuka untuk masyarakat umum, minimal dijadikan objek wisata yang bisa dikunjungi. Jangan sampai kita sampai di gerbang diusir, betul? Baru nak masuk dicurigai. Jadi kita minta Pak Gubernur ada win-win solution, kalaupun belum saat ini dikembalikan. Lebih senang lagi kalau itu memang dikembalikan kepada Pemkot, pemerintah kota, pemerintah provinsi, ataupun langsung ke zuriat, betul? Nah, Allahu Akbar, takbir, takbir, takbir. Pak Gubernur yang diwakili oleh Pak Kadis, kami sekali lagi mohon kerjasamanya. Ini adalah aspirasi damai. Kami jalan kaki, Pak. Kami jalan kaki demi cinta yang. Kenapa? Hujan-hujan. Ini adalah tanda restu dari Ilahi. Ya, sudah memberikan cuaca panas. Betul? Nah, karena niat ini baik, mudah-mudahan Pak Gubernur melalui Pak Kadis itu akan merespon dengan baik. Dan secara khusus juga sudah disampaikan dengan Panglima beberapa hari yang lalu, bahwa tidak perlu membangun di titik yang sama, apalagi di 4 tingkat kita tolak.
dibangun 7 tingkat, hari ini kita tolak, apalagi ada wacana 12 tingkat. Jadi kita menolak pembangunan itu karena akan merusak cagar budaya. Kami dari masyarakat sejarah, masyarakat Palembang, masyarakat Sumsel menolak pembangunan tersebut. Untuk itu mohon menerima aspirasi ini Bang Agus disampaikan kepada Pak Gubernur supaya Pak Gubernur segera satu, membatalkan bantuan KKBK sebelum dapat tanah relokasi. Betul. Kalaupun sudah terjanji tanah relokasi segera diwujudkan, karena agar pihak Kodam, pihak TNI bisa fokusnya dialihkan, jangan selalu merusak. Kejadian ini sudah berulang. Tahun 2002 sudah pernah, 2015 juga sudah pernah, terakhir tahun 2022 juga mau dibangun. Dan sekarang 2025 tahu-tahu sudah 7 lantai. Maka kita tidak ingin kecolongan seperti ini lagi. Kami berusaha menahan diri Pak Gubernur. Tapi kalau tidak didengar akan jadi seperti daerah lain yang saat ini chaos. Ya, ada di beberapa daerah cagar budaya yang diganggu, maka masyarakat akan menolak. Untuk itu tolong sampaikan Pak Gubernur. Terima kasih. Kami kembalikan kepada koordinator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Gubernur akan ayo pariwisata, Pak Sultan, para warga wilayah Kota Palembang. Pastinya pembangunan rumah sakit akan tingkat berangkat undang-undang. Karena itu kami masih mendapat jangan sampai terjadi izin, jangan sampai terjadi izin yang sudah membuat sengsara. Kami tidak mau siapa gubernur terlibat. Kami tidak mau. Karena itu kami tegaskan, kami meminta para gubernur, Pak Wali Kota, para panglima untuk cepat mengambil langkah perbaikan kami. Saya Pak tahu saya produk alam masyarakat. Bisa semua Baiklah, di sini kan kita akan melakukan damai. Selanjutnya kita akan melihat pertunjukan seni puntai dari pemimpin dan menari. Silakan. Ini merupakan salah satu budaya orang Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah budaya Puntau Palembang. Kami juriat daripada keluarga Palembang ini siap apabila diperlukan akan turun lapangan. Semua penjaga-penjaga Palembang akan turun. Ini Puntau. Selagi mereka bisa menyelesaikan dengan cara damai, kita damai. Kalau tidak damai, hebat kita sirungan. Iya. Man, Allah Akbar. Allah Akbar. Baiklah. Anjaklah. Anjaklah. Iya. Iya. Awas jangan dibanting. Ini dia adalah salah satu pertunjukan seni dari Palembang asli. Seni Puntau. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pemimpin dan menghadiri salah satu pertunjukan seni Puntau. Selanjutnya orasi akan dilakukan oleh Bapak Gabriel Utami. Untuk Bapak Gabriel Utami silakan merapat ke sumber suara. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum orasi ada titipan dari Ferdinand. Nah, bagus ini.
Alhamdulillah ini rajin buat puisi Bapak. Tapi tidak percaya diri baca puisi. Apa sudah lihat Bapak? Oh, ya. Ini saya sampaikan pesan di lama itu. Kembalikan di kami. Kami datang Tuhan, mengetuk pintu rumah kami sendiri yang terkunci dari dalam, rumah yang tak angkuh, bahkan hanya sekedar untuk disinggah. Tuhai Tuhan, 17 tahun keraton BKB dibangun. Di sana Sultan-Sultan Palembang bertahta. Sultan Badarudin I, Sultan Ahmad Najamuddin I, Sultan Baharudin, Sultan Badarudin, Sultan Baharudin, Sultan Husin Ziauddin, dan Sultan Badarudin. Tahukah kau Tuhan? Dinding-dinding dingin ini adalah saksi bisu dari kejayaan, kemakmuran, keberanian, perjuangan, hingga terasingan, terampas, terhempas, dan terbuang. Setelah negeri ini merdeka, apakah kami juga ikut merdeka? Padahal leluhur kami telah berkorban harta, darah dan nyawa, dan PKB serta area di sekitarnya. Layakkah menjadi bagian dari rampasan kembali? Kami bukan penjajah, Tuhan. Nenek moyang kami ikut memanggul sejarah. Dengan gagah berani di barisan terdepan, dia berjuang. Tuhan, aku bertanya, saat kami duduk, mengapa kau berdiri dengan kami? Saya mengecilkan kemegahan keraton kebanggaan PKB. Pantaskah? Sementara dari kejauhan, kami hanya cukup menikmati, menelan cerita demi cerita, seakan sebuah dongeng turun-temurun yang terus-menerus diwariskan ke anak cucu. Tapi PKB tetap terasa asing, dingin, tersandera, dan resah. Tolong bukakan Tuhan, bukakan gerbang ini. Jangan buat pengikat dari kisah sejarah darah daging ini. Kembalikan marwah PKB pada empunya. Kembalikan PKB kepada kami. Terima kasih. Tepuk tangan buat Erwila yang sudah mau diserahkan ke Bapak. Silakan. Tidak buat video panjang. Buka kacamata yang Cik Mila. Makasih Bapak Panji. Bapak-bapak, ibu, Bang Cek, Ince, Wak Cek, dulu pokoknya segala warga Palembang ya, baik dari zuriat langsung maupun warga Palembang, Kesultanan Palembang Darussalam. Kita hari ini berkumpul di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan. Orang nomor 1 di Sumatera Selatan yang memiliki kebijakan yang luas di Sumatera Selatan. Sebenarnya kita datang ke sini harusnya berterima kasih dengan Gubernur. Pertama, Gubernur berniat merevitalisasi kawasan Benteng Kota Besar. Sudah jalan. Pertama. Kedua, air mancur. Ketiga, titik nol. Itu dana BKBK. Dan yang paling kita tunggu, beliau nak buat istana atau replika keraton di dalam Benteng Kota Besar. Alhamdulillah, kita puji Bapak Gubernur untuk itu. Tepuk tangan untuk Bapak Gubernur.
Hari ini Gubernur tidak hadir, tapi diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Pak Panji. Kami pun mengucapkan terima kasih Pak Panji sudah terima kami di tempat ini. Di balik rasa terima kasih itu, kami juga sayang pada hal mengimplementasikan beberapa kebudayaan di Sumatera Selatan. Sebagai Gubernur Sumatera Selatan, dan tentu kami akan dukung Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Namun dibalik dari itu Bapak, tolong sampaikan dengan Bapak Gubernur bahwa kami dengar juga Bapak Gubernur juga akan membantu BKBK untuk pengembangan rumah sakit Akagani yang sudah selesai kerangkanya 6 lantai. Mari kita cek 6 lantai, bukan 7 lantai. Kami sudah ketemu Bapak Panglima bahwa juga sudah kami sampaikan dengan Bapak Panglima bahwa pendirian 6 lantai itu melanggar undang-undang sebab didirikan di zona inti Benteng Kota Besar. Kemarin Anda mengatakan bahwa tidak atau di luar pagar, tetapi di dalam SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2004 batasnya itu Jalan Merdeka, artinya dia masuk zona. Dalam kajian arkeologi, balai arkeologi, bahwa kawasan BKB itu berbatasan dengan Sungai Tempurung, Sungai Kapulan, dan Sungai Musi, sangat luas. Di bangunan situ ada Masjid Agung, ada Hotel Musi, ada kantor Leden, ada Balai Prajurit, Society, Benteng Kota Besar, dan Museum Sultan Mahmud Badarudin. Itu termasuk dalam sumber daya arkeologi di dalam benteng. Kemarin kita pertanyakan, apakah rumah sakit pengembangan 6 lantai itu ada di sini? Panglima tidak menjawab. Tapi beliau mengatakan bahwa beliau juga sebenarnya sangat setuju kalau benteng Kota Besar diletakkan. Nah, menurut kami, pembangunan 6 lantai itu, pembangunan atas dasar ketidakmengertian Panglima. Dan kalau Gubernur membantu itu, berarti Gubernur pun tidak mengerti Bapak itu cagar budaya. Karena itu tolong sampaikan dengan Bapak Gubernur. Dengan segala hormat. Nanti akan disampaikan pernyataan secara secara langsung. Ini masih saya. Dengan segala hormat, satu, kami minta BKBK atau bantuan keuangan bersifat khusus untuk pengembangan Benteng Kota Besar itu dihentikan. Itu satu. Yang kedua, kalau Bapak Gubernur punya kemampuan atau pemerintah provinsi punya kemampuan keuangan yang cukup besar, lebih baik diberikan tanah untuk relokasi rumah sakit Akagani sehingga mereka pindah. Kami sangat mendukung itu. Kalau Bapak Gubernur melakukan itu, maka adalah sejak 80 tahun merdeka. Kita BKB terus dikuasai oleh dan tidak pernah dikembalikan. Dan itu terus terang saja menutup sejarah daripada Kesultanan Palembang Darussalam. Bahwa kaum milenial tidak mengerti BKB itu punya siapa. Setahu mereka itu dibangun oleh tentara. Karena seperti itulah yang selalu dihubungkan bahwa BKB dibangun oleh tentara. Padahal itu dibangun oleh Sultan Bahaudin tahun 1870 sampai dengan 17 tahun kemudian. 1780, 1797 selesai. Itu semua terjadi di tempat oleh Sultan Bahaudin, cucu dari Badarudin I dan bapak dari Sultan Mahmud Badarudin II. Suriatnya Sultan Mahmud Badarudin IV, Raden Muhammad Awas Diraja. Beliau turun dari jalan kaki ke sini demi warisan kebudayaan yang dibangun oleh nenek moyang beliau dan seluruh suriat Palembang Darussalam di sini yang berkumpul di sini adalah Raden Suriat Raden mana Raden? Suriat Mas Agus, Suriat Kemas, Suriat Kiagos, dan seluruh warga Palembang yang mungkin tidak dapat gelar lagi ke negara ini. Semua berkumpul mewakili masyarakat Palembang
dan juga warga Palembang, warga Sumatera Selatan juga ikut mendukung PKB di desa. Karena sebenarnya negeri Palembang Darussalam wilayahnya tidak cuma kota Palembang, tetapi Sumatera bagian selatan. Karena itu Sumatera Selatan merasa memiliki PKB, merasa memiliki Sultan Mahmud Badarudin pahlawan nasional adalah kebanggaan warga Sumatera Selatan semua. Karena itu Pak Panji yang terhormat, tolong disampaikan sama Bapak Gubernur apa yang ingin kami aspirasikan ke sini. Hari ini kami datang mungkin sekitar 300 atau 400 orang kalau lihat dari belakang. Dan kami akan terus mempergerakan kebudayaan agar suatu saat nanti mungkin sebulan ke depan warga Palembang akan tumbuh. Hidup Palembang. Kalau perlu kita datang ke Presiden untuk menyelamatkan benteng Kuto Besar yang sangat membanggakan orang-orang Palembang. Pak Panji, kami kira itu saja, dan tentu Pak Panji sebagai Kepala Dinas Kebudayaan sangat paham bahwa tugas dari Dinas Budaya itu adalah melestarikan cagar budaya, dan apalagi yang sudah jelas bahwa benteng Kuto Besar sudah jelas cagar budaya, sudah diakui melalui SK Menteri Budaya dan Pariwisata tahun 2004. Kalau ini tercapai di masa Pak Panji, di masa Pak Budi, alangkah senangnya kan. Dan kami akan ingat Pak Panji adalah Kepala Dinas Budaya dan Wisata yang telah menyelamatkan benteng Kuto Besar. Hidup Pak Panji. Untuk itu, tolong sampaikan, dan ada beberapa lagi Pak Panji yang akan sampaikan, mohon bersabar untuk menunggu karena ada beberapa lagi kawan-kawan lagi. Silakan. Pawas. Ya. Permintaan dari masyarakat, dari kota Api, Mangis. Ya, Mangis, datang, Bapak, silakan. Setelah itu kami minta yang mulia kita menghadap Bapak.